Salam sejahtera kepada semua, kepada dokter dan juga kepada teman-teman sekelas. Dalam video ini kita akan membincangkan cara menganalisis dan mensimulasikan litar penguat menggunakan transistor BJT dalam perisian multisim. Kita akan memahami bagaimana litar ini berfungsi, bagaimana mengukur isyarat input dan output, serta cara mengira penguat voltan. Mari kita lihat komponen utama dalam litar ini. Yang pertama kita ada sumber isyarat AC V1 mempunyai amplitude 1 milivolt dan frekuensi 1 kHz yang bertindak sebagai isyarat input. Seterusnya kita ada kapasitor gandingan C1 dan juga C2. Kedua-dua bernilai 0,1 mikrofarad yang digunakan untuk menghalang komponen DC daripada memasuki peringkat seterusnya. Seterusnya kita ada resistor RG 10 mega ohm. Ia digunakan untuk menetapkan bias kepada pintu gate transistor. Seterusnya kita ada resistor RD 2,9 kilo ohm yang bertindak sebagai beban kepada saluran drain resistor. Kita juga ada VDD 30 volt membekalkan tenaga kepada litar dan juga bekalan bias negatif V2 yang digunakan untuk menetapkan voltan operasi transistor. Untuk proses simulasi dan pengukuran, eh, jika kita perhatikan bacaan voltan pada beberapa titik penting dalam litar, isyarat input diukur pada probe nomor 1 dan menunjukkan nilai sekitar VRMS sekitar 707 UV dan voltan peak to peak sebanyak 2 milivolt. Untuk isyarat output pula di PR number 2 yang mempunyai nilai sekitar 8,26 milivolt VRMS dan V peak to peak 23,4 milivolt. Untuk penguatan voltan boleh dikira menggunakan formula V out bahagi dengan V in. Jadi daripada pengiraan formula tersebut, ini bermaksud daripada litar ini yang memberikan penguatan voltan sekitar 11,7 kali ganda, menghampiri 12 volt. Untuk seterusnya analisis keputusan, kita boleh melihat bahwa transistor BFW10 ini berfungsi dengan baik sebagai penguat voltan. Penggunaan kapasitor gandingan memastikan hanya isyarat AC dipindahkan antara peringkat litar, mengelakkan gangguan daripada komponen DC. Nilai resistor dan voltan bias yang digunakan mempengaruhi tahap penguatan litar. Jika kita ingin meningkatkan penguatan, kita boleh menukar nilai resistor RD ataupun menggunakan transistor dengan penguat lebih tinggi. Untuk kesimpulan dari simulasi ini, kita dapat memahami bagaimana sebuah litar penguat dengan transistor BJT berfungsi. Dengan menggunakan multisim, kita boleh menjalankan simulasi sebelum membina litar sebenar bagi memastikan prestasi yang optimum. Itu saja daripada saya. Terima kasih karena menonton. Selamat petang dan salam sejahtera, Dokter. Terima kasih pada Bejendro. Dan saya akan teruskan dengan soalan kedua. Untuk soalan seterusnya kita akan membuat analisis dalam sebuah litar penguat menggunakan transistor BFW10 dalam multisim software. Kita akan coba memahami macam mana litar ini function. Dan kita akan buat analisis tentang input dan output sama voltage gain yang dihasilkan. Kita tengok litar ini sebuah penguat transistor FET dengan VDD 20 volt. Transistor
adalah ini BFW 10 yang merupakan jenis JFET. Komponen utama dalam litar ini B1 input dengan nilai 1 mV PRMS dengan frekuensi 1 kHz. Dan kita ada kapasitor C1 dan C2 dengan nilai 0.1 microfarad. Ini bertindak sebagai penghalang DC. Lepas itu kita ada resistor RG dengan nilai 10 meg untuk mengawal bias transistor. Kita ada RS 170 ohm dan CS 40 microfarad. Ini perintang ini dengan kapasitor ini bertugas untuk menstabilkan bias. Dan kita ada satu lagi resistor RD di sini dengan nilai 2.8 kilo ohm untuk menentukan output voltage. Dan yang last kita ada RL load resistor dengan 10 meg. Oke. Sekarang ini tengah running kan. Oke. Ini simulasi dari multisim. Kita lihat macam mana isyarat voltage ini berubah. Di bagian PR1 input kita boleh melihat voltage input dalam 1 mV. Nah, nilai dia berubah tapi ini dalam 1 mV lah. Dengan voltage peak to peak 2.82. Kalau kita tengok voltage output PR2 adalah dalam sekitar 9.98 PRMS dengan voltage peak to peak 28.2 mV. Ini kita boleh tengok yang voltage gain adalah dalam 10 kali ganda. Ya. Ini menunjukkan bahwa isyarat ini telah dikuatkan dengan faktor penguatan tertentu. Okay. Kalau kita tengok dengan rumus voltage gain, dia equals to V out divided by V in. So kalau kita tengok dengan litar ini memang sudah betul lah. Oke, secara keseluruhannya kita buat analisis menggunakan multisim dan kita tengok bagaimana litar penguat ini berfungsi. Kita melihat bagaimana komponen utama dia berfungsi, mengukur input dan output punya isyarat, serta mengira voltage gain yang diperolehi. Dengan pemahaman ini kita boleh buat satu konsep aplikasi dalam reka bentuk litar elektronik yang lebih kompleks. Oke, terima kasih. Ini saja dari soalan kedua. Saya serahkan sama rekan yang seterusnya, Ekli, untuk soalan seterusnya. Terima kasih. Oke, selamat petang, salam sejahtera kepada dokter dan juga para rekan-rekan seperjuangan sekalian. Oke, dalam video kali ini saya akan menerangkan simulasi litar penguat dengan menggunakan transistor jenis BF10 dalam PCR multisim. Oke, kita akan melihat bagaimana parameter litar seperti nilai voltan, arus, dan penguatan isyarat berubah apabila beberapa komponen diubah. Ya, dalam litar ini kita lihat litar ini adalah penguat transistor berasaskan FET jenis BF10. Litar ini terdiri dari beberapa komponen utama. Ya, komponen utamanya adalah sumber isyarat V1, isyarat input dengan amplitude 1 mili PRMS dan frekuensi 1 kHz. Oke, kapasitor T1 dan juga C2 digunakan untuk menghalang arus terus DC dan hanya membenarkan isyarat melalui litar ini. Ya, dalam resistor RG 10 mega ohm berfungsi sebagai resistor pintu masuk untuk memastikan bias transistor stabil. Resistor seterusnya, resistor RG dan RS digunakan untuk menetapkan titik operasi transistor dan membantu dalam pengobatan isyarat. Fungsi resistor RD dan juga RS. Ya, seterusnya adalah kapasitor CS
40 microfarad. microfarad. Dia bertindak Dia sebagai bertindak bypass sebagai untuk bypass untuk meningkatkan kekuatan liter. kekuatan liter. Dan Dan seterusnya adalah beban RL 10 mega ohm. mega ohm. Resistor Sistem beban yang akan digunakan untuk melihat melihat output yang akan output yang akan dihasilkan. dihasilkan. Oke, kita Oke, sekarang akan menyalakan menyalakan simulasi dan akan mengukur isyarat pada bagian input dan dan juga juga output output liter. liter. Dalam liter Dalam ini liter ini adalah liter liter 40 40 microfarad. microfarad. Kita akan buka dulu dan kita akan melihat apa yang nilai yang kita dapat. Sekarang kita lihat isyarat isyarat input input di di PR1 PR1 VRMS menunjukkan nilai bacaan 1 1 milivolt milivolt dan dan peak to peak to peak adalah adalah 2.82 milivolt. milivolt. Dan kita Dan kita lihat lihat di di PR2 PR2 nilai nilai yang kita dapat di BRMS adalah 8.65 milivolt dan juga voltan peak to peak adalah 24.4 milivolt. Ini menunjukkan bahwa liter ini telah menguatkan menguatkan isyarat input. Kita boleh Kita mengira pemotongan voltan EB menggunakan formula berikut. V out bagi bagi dengan dengan V V in. in. Dan kita dapat melihat bahwa nilai penguatan berubah nilai resistor RI dan RL dalam liter. Sekarang kita akan melihat resistor RL kita ubah kepada nilai 6 kilo ohm dan kita lihat di bagian peak to peak untuk PR1 adalah 2.83 dan PR2 peak to peak adalah bernilai 13 milivolt. Kesimpulannya jikalau kita ubah nilai RL ini peak to peak itu akan berubah. Selepas kita mengubah nilai RL atau resistor daripada 10 mega ohm kepada 6 kilo ohm, kita akan melihat perubahan gain yang ketara yaitu daripada 23 sebelum ini dia menurun kepada 13 milivolt. Kita boleh membuat beberapa kesimpulan yaitu liter ini berfungsi sebagai penguat isyarat karena output mempunyai voltan yang lebih tinggi berbanding dengan input. Penguatan boleh ditingkatkan dengan memilih nilai RD yang lebih tinggi atau memilih nilai RL yang optimum. Dan juga kapasitor CS memainkan peranan penting dalam meningkatkan penguatan dan jika dikeluarkan penguatan akan berkurang. Jikalau kita lihat dalam liter ini, kita akan sambungkan nilai CS pada liter, nilai gain ataupun VRMS akan berubah. Dia akan meningkatkan penguatan dan jika dikeluarkan penguatan akan berkurang. Dan sekarang kita dalam liter ini kita lihat dia bersambung dalam liter. Sekarang kita lihat jikalau kita buka liter ini kita akan tengok apa yang akan berlaku pada bacaan. Dan sekarang VRMS telah berkurang pada 4.60 dan inilah kesimpulannya nilai CS ini penting dalam liter ini dia akan menguatkan ataupun menurunkan bacaan output. Untuk penerangan ini itulah secara ringkas tentang simulasi liter penguat menggunakan multisim dan semoga video ini membantu dalam memahami konsep penguatan transistor EVT dan jangan lupa untuk mencoba sendiri dalam multisim dan melihat bagaimana parameter liter mempengaruhi penguatan. Terima kasih karena menonton. Terima kasih Kongsi Pak Said. Terima kasih. Jangan lupa Subscribe, like dan subscribe.